Pada tahun 2017, para astronom mengamati bintang terang yang melesat keluar dari galaksi Bima Sakti. Objek ini terus ngebut pada kecepatan 3,2 juta kilometer per jam, hampir 4 kali lebih cepat dari gerak matahari mengelilingi pusat galaksi Bima Sakti. Bintang induk kita ini perlu waktu lebih dari 225 juta tahun untuk melakukan satu kali orbit penuh. Tapi masalahnya, bintang pengembara itu bergerak berlawanan arah dari kebanyakan orbit bintang saat mengelilingi pusat galaksi kita. Dan anehnya lagi, bintang itu terdiri dari materi yang sangat berlainan. Para astronom kemudian bisa mengidentifikasi komposisinya yang berupa atom logam berat. Padahal, kebanyakan bintang lain terdiri dari unsur yang jauh lebih ringan. Bintang pengembara ini dinamakan LP4365 dan bisa terbang satset hingga keluar jauh dari galaksi kita. Mereka juga yakin kalau pengembara ruang angkasa ini terdorong keluar dari tempatnya oleh suatu bencana kosmik, seperti supernova. Ledakan bintang supernova ini merupakan ledakan terbesar yang bisa terjadi di ruang angkasa dan berlangsung setelah perubahan mulai muncul di inti bintang. Supernova bisa terjadi dalam sistem bintang biner maupun satu bintang. Bintang biner adalah dua bintang yang mengorbit bintang induk yang sama. Katai putih superpadat yang jadi salah satu bintangnya bisa mencuri materi dari bintang pasangannya. Dan setelah beberapa saat, si pencuri mengakumulasi banyak materi lalu meledak menjadi supernova. Ada juga supernova yang dipicu oleh bintang tunggal yang mendekati masa akhir hidupnya karena telah kehabisan bahan bakar. Massa yang masuk ke inti bintang akan terus bertambah dan akhirnya inti bintang jadi terlalu berat sampai nggak mampu lagi menahan gravitasinya sendiri. Setelah intinya runtuh, muncullah supernova yang melepaskan banyak energi. Tapi para astronom masih belum bisa menjelaskan proses pembuangan LP4365 ini dari galaksi kita oleh supernova. Tiap ada pertanyaan, malah makin memunculkan lebih banyak pertanyaan lain. Mungkin itu cuma bintang pendamping yang terlontar oleh gelombang kejut setelah ada supernova, atau malah serpihan dari bintang yang meledak. Studi terbaru yang telah mengumpulkan sejumlah data menunjukkan kalau bintang katai putih itu berputar pelan di sekitar porosnya. Kemudian para astronom berspekulasi kalau LP4365 cuma serpihan kosmik, jadi nggak termasuk bintang. Dan ajaibnya, serpihan kosmik pengembara ini bisa bertahan dari salah satu peristiwa ruang angkasa yang paling dahsyat. Tapi setelah menyimpulkan demikian, mereka juga mengamati fenomena memukau lainnya. Fitur unik LP4365 ini kemungkinan baru muncul setelah bintang ini mengalami supernova. Meskipun kejadiannya berlangsung sangat cepat, wujud bintang ini berubah total. Kebanyakan bintang punya unsur utama helium dan hidrogen, tapi LP4365 emang beda dari yang lain karena di dalamnya terdapat unsur berat seperti magnesium, oksigen, dan neon. Supernova pasti telah menambahkan semua atom ini ke komposisi bintang tersebut. Dan para astronom menggolongkan semua unsur yang lebih berat dari helium sebagai logam. Artinya, setelah mengalami supernova, LP4365 berubah menjadi metalik. Saat ini, sang bintang nggak punya planet sendiri, tapi satelit tes milik NASA mengamati adanya keanehan. Jadi satelit ini punya misi mencari planet jauh yang melintas di depan bintang induknya dengan mengamati cahaya yang redup. LP4365 justru makin cerah dan baru meredup lagi tiap 8,9 jam. Kemungkinan bintang ini bisa berdenyut, tapi biasanya denyutan bintang nggak berlangsung secara teratur. Jadi menurut penjelasan yang lebih logis, permukaan bintang ini nggak rata. Saat bintang berputar, bintik matahari terbawa masuk, kemudian nggak terlihat lagi. Berarti bagus dong? Dan setelah mengetahui kecepatan rotasi bintang ini, para astronom bisa menggali proses yang berlangsung di dalamnya sekitar 5 juta tahun yang lalu, selama supernova. Eksoplanet biru terang HD 189733b kelihatan tenang dan sangat familiar. Mirip banget kayak bumi kita, tapi kemiripan ini justru menyimpan misteri yang nyeremin. Di permukaannya, angin bertiup dengan kecepatan 8.700 km per jam atau 7 kali kecepatan suara. Itu pun masih belum seberapa, karena di planet super panas ini juga ada hujan kaca yang arahnya menyamping. Bintang neutron adalah inti bintang raksasa yang sangat padat. Bintang ini memancarkan sinar X atau gelombang radio. Tapi pada tahun 2018 lalu, para astronom mendeteksi aliran cahaya inframerah misterius yang rupanya berasal dari bintang neutron sejauh 800 tahun cahaya dari bumi.
Teori yang paling logis menyatakan sinyal ini mungkin dihasilkan oleh piringan debu yang mengelilingi bintang, tapi belum ada cukup bukti yang bisa mengonfirmasinya. Kecepatan rotasi Merkurius paling ngebut di antara semua planet di tata surya kita. Planet ini mengorbit matahari dengan kecepatan lebih dari 160.000 km per jam, mengungguli planet kita lebih dari 64.000 km per jam. Karena inilah, 1 tahun di Merkurius sama dengan 88 hari di bumi. Jarak orbit Merkurius ke matahari juga paling dekat. Makanya, kalau kamu memapakkan kakimu di permukaan Merkurius pada titik terdekatnya dengan matahari, ukuran matahari akan kelihatan 3 kali lebih besar daripada saat kita melihatnya dari bumi. Pulsar Black Widow adalah bintang neutron yang berputar. Pulsar ini melahap bintang katai coklat ringan yang jadi pasangannya. Semakin banyak energi yang dikonsumsi, akan semakin lambat laju perputarannya. Energi yang hilang selama proses ini menyebabkan bintang pasangannya mulai menyusut. Di konstelasi Centaurus, terdapat awan molekul yang nggak bisa kita sebut sebagai tempat yang aman dan tenang untuk bermain-main. Tempat ini terdiri dari hidrogen dan bintang yang baru lahir. Letaknya ada di nebula, sekitar 6.500 tahun cahaya dari bumi. Jadi sederhananya, nebula adalah awan gas dan debu raksasa yang melayang-layang di luar angkasa. Energi kuat yang dipancarkan bintang bayi ini menyebabkan awan hidrogen di situ bersinar merah terang. Dan saking kuatnya, energi ini sampai bisa menggerogoti awan debu yang gelap. Para astronom bisa mengamatinya saat awan debu ini menghilang seperti gumpalan mentega di wajan panas. Eksoplanet jauh seukuran Neptunus, Gliese 436b, terbilang sangat unik karena terbuat dari es superpanas yang berkobar. Planet ini mengelilingi katai merah Gliese 436 dalam satu orbit full cuma dalam 2 hari. Dengan kata lain, jarak eksoplanet ini sangat mepet dengan bintang induknya. Mungkin karena ini juga, suhu di dalamnya jarang ngedrop di bawah 427 derajat Celcius. Tapi menariknya, ada banyak sekali es yang dikenal sebagai Ice Axe. Es ini tetap padat meskipun suhunya sangat tinggi. Jupiter adalah planet terbesar di tata surya kita. Planet ini 318 kali lebih besar dari bumi dan 2,5 kali lebih besar dari total ukuran planet lain di tata surya kita. Tapi anehnya, kalau bobot raksasa gas ini makin berat, ukurannya malah mengecil. Tambahan massa yang didapat akan bikin planet ini lebih padat, lalu membuatnya mulai menarik dirinya sendiri. Para astronom mengklaim Jupiter kemungkinan akan 4 kali lebih berat dari bobotnya sekarang, tapi ukurannya nggak akan berubah. Ukuran galaksi DG-SAT-1 sebesar Bima Sakti, tapi galaksi ini nggak begitu kelihatan karena semua bintangnya hampir transparan. Yang bikin DG-SAT-1 super unik, yaitu galaksi ini cuma berdiri sendiri. Kalau galaksi lain sih biasanya berkelompok. Mungkin DG-SAT-1 telah terbentuk di periode lain sekitar 1 miliar tahun setelah Big Bang. Kalau klaim ini terbukti benar, berarti galaksi tersebut telah jadi fosil hidup. Satelit Saturnus, Hyperion, termasuk satelit teraneh di tata surya kita. Tapi bentuknya sebetulnya nggak aneh-aneh amat. Satelit yang menyerupai batu apung ini dipenuhi banyak kawah, serta memiliki listrik statis yang mengalir keluar angkasa. Sekitar 4.000 tahun cahaya dari bumi, ada planet yang wujudnya mirip bongkahan berlian besar. Kepadatannya paling tinggi di antara semua planet yang telah ditemukan, dan sebagian besarnya terdiri dari karbon. Saking padatnya, sampai-sampai para astronom memperkirakan kalau karbon ini berwujud kristal. Maka sebagian dari planet ini kemungkinan berupa berlian. Ceres merupakan objek luar angkasa paling berat di sabuk asteroid antara Jupiter dan Mars. Total masanya hampir sepertiga dari massa seluruh sabuk asteroid. Selain itu, Ceres merupakan planet katai terkecil di luar sana. Benda luar angkasa ini juga menjadi satu-satunya planet katai yang terletak di sabuk asteroid sekaligus di tata surya bagian dalam. Para astronom kadang menjuluki Jupiter sebagai bintang gagal. Raksasa gas ini memang punya banyak helium dan hidrogen, tapi dengan massa segitu, Jupiter nggak bisa melakukan reaksi fusi di dalam intinya. Dengan cara seperti ini, bintang akan menghasilkan energi. Atom hidrogen saling berfusi di bawah tekanan dan panas ekstrim, lalu menghasilkan helium. Proses ini juga melepas cahaya dan panas. Jupiter cuma akan bisa melakukan reaksi nuklir dan berubah menjadi bintang kalau masanya bertambah 70 kali lipat. Kondisi di luar angkasa sangat hening.
Di sana cuma ada ruang hampa tanpa atmosfer, sedangkan gelombang suara perlu medium agar bisa merambat. Karena itulah, planet yang beratmosfer seperti bumi terdengar sangat bising. Nggak seperti saudara jumbonya, lubang hitam ini diperkirakan berukuran sangat kecil dan maksimal cuma sebesar atom. Meski begitu, beratnya setara dengan 1000 sedan. Salah satu teori juga mengklaim banyak lubang hitam mikro kemungkinan telah terbentuk sesaat setelah Big Bang. Malahan, sebagian ilmuwan bilang sejumlah lubang hitam ini melewati planet kita setiap hari. Setiap jamnya, jumlah energi matahari yang terkirim ke bumi lebih banyak dari konsumsi energi di bumi dalam setahun. Meski orang zaman now menggunakan lebih banyak energi matahari daripada 10 tahun lalu, total konsumsinya cuma 0,7% dari penggunaan listrik tahunan dunia. Kemungkinan ada bulan yang juga mengorbit bulan lain, tapi para astronom belum menyepakati teori ini. Umumnya, planet mengorbit bintang dan bulan mengorbit planet. Tapi kenapa nggak ada bulannya bulan atau moon yang juga dikenal sebagai subbulan, moonet atau moon? Para peneliti mengklaim kalau moon bisa aja memang ada, tapi induk bulan harus cukup besar dan moonnya cukup kecil. Jarak antara bulan-bulan ini dan planet induknya juga harus berjauhan. Sebagai planet terberat di tata surya kita, Jupiter memiliki gaya gravitasi yang paling kuat. Bahkan kekuatannya sampai 2,5 kali dari gravitasi bumi. Suatu saat nanti, gravitasi raksasa gas ini bisa mengoyak komet besar Shoemaker-Levy 9. Dan kalau sudah begini, Jupiter akan menelan sisa komet sebelumnya. Saat berdiri di ekuator Mars, kamu akan ngerasain suhu di kakimu seperti biasa-biasa aja, tapi kepalamu bisa langsung beku. Sebelum melayang-layang tak tentu arah di ruang angkasa dan melewati galaksi, planet pengembara pernah terlempar keluar dari bintang induknya. Tapi ada planet unik yang berjarak 200 tahun cahaya dari bumi. Ukurannya sebesar planet, tapi medan magnetnya 200 kali lebih kuat dari Jupiter. Gravitasinya juga sangat kuat, hingga menghasilkan aurora yang terus berkedip di atmosfer kita. Europa merupakan salah satu satelit terbesar di Jupiter, meskipun ukurannya lebih kecil dari bulan. Tapi menariknya, permukaan Europa tertutup oleh es. Sebagian dari es ini sangat halus, jadi dipakai untuk main seluncuran. Selain itu, lompatan setinggi 1,2 meter di planet kita akan melambungkanmu hingga hampir 7 meter ke udara Europa. Meski begitu, kecepatan pendaratannya kurang lebih sama dengan di bumi. Haumea alias planet kata yang mengorbit sabuk Kuiper, punya bentuk oval unik dan 2 satelit. Karena satu harinya cuma berlangsung selama 4 jam, Haumea digolongkan sebagai objek besar yang rotasinya paling cepat di seluruh tata surya kita. Yang paling misterius tentang Haumea, justru planet ini punya cincin tipis selebar 64,4 km di sekelilingnya. Para astronom belum bisa menjelaskan proses dan asal-muasal objek langit ini, hingga akhirnya muncul di sekitar planet Katai tersebut. 11 bumi bisa muat di ekuator Jupiter, dan kalau planet kita seukuran anggur, si raksasa gas akan sebesar bola basket. 9 pesawat luar angkasa telah terbang ke Jupiter. 7 diantaranya cuma melewatinya dan 2 sisanya mengorbit di planet besar itu. Pesawat termutakhir, Juno, tiba di Jupiter pada tahun 2016. Kawah di kutub selatan bulan diperkirakan menjadi tempat paling dingin di seluruh tata surya. Dasar kawahnya selalu berada dalam bayangan, dan suhu tertinggi di sana cuma sampai minus 238 derajat Celcius, termasuk saat siang bolong. Kalau kamu mau terbang ke Pluto dengan pesawat, waktu tempuhnya sekitar 800 tahun. Gunung tertinggi di tata surya terdapat di asteroid Vesta yang ternyata tingginya cuma beda tipis dengan Olympus Mons. Puncaknya setinggi 22,5 km dari dasar gunung, sehingga Rhea Silvia, begitulah namanya, hampir 3 kali lebih tinggi dari Everest. Cincin Saturnus nggak ditemukan secara bersamaan, tapi satu demi satu. Jadi penamaan cincin ini berdasarkan urutan abjad sesuai waktu penemuannya. Dan akhirnya namanya jadi begini: D, C, B, A, F, G, dan E. Sehari di Venus kurang lebih selama 243 hari di bumi. Berarti kalau mau weekendan di Venus, kamu harus nunggu sekitar 3 tahun di bumi. Karena 1 hari di Venus lebih lama dari 1 tahunnya. Fenomena Terminator Event sedang terjadi di ekuator matahari. Tabrakan medan magnet ganas ini bisa menyebabkan tsunami plasma ganda yang sangat dahsyat.
Bencana ini mampu mengoyak permukaan matahari dan kecepatannya mencapai 305 meter per detik. Peristiwa ini bisa berlangsung selama berminggu-minggu dan terjadi hampir tiap 10 tahun. Angin Neptunus paling kencang di seluruh tata surya kita, bahkan kebanyakan bisa mencapai 2.574 km per jam. Hampir semua badai besar ini bisa menelan planet kita bulat-bulat. Bintang paling terang ke-18 di langit malam alias Fomalhaut bisa jadi pemandangan yang mencekam. Bintang ini dijuluki mata Sauron. Karena cincin debu dan serpihan di sekelilingnya terlihat mirip mata raksasa yang tatapannya bikinnya limu langsung ciut. Masa bintang misterius ini 2 kalinya masa matahari dan jaraknya 25 tahun cahaya dari bumi. Kalau dalam ukuran kosmik sih, jarak segitu terbilang dekat. Mars punya 2 satelit, yaitu Phobos dan Deimos. Dalam 30-50 juta tahun ke depan, gaya gravitasi planet ini akan mengoyak Phobos. Dan peristiwa ini mungkin akan menyebabkan terbentuknya cincin di sekitar Mars. Satu asteroid seukuran mobil memasuki atmosfer bumi setiap tahun. Penyusup kayak gini bisa aja menghancurkan satu kota kecil dari muka bumi. Debu dan asapnya akan naik ke atmosfer, menghalangi sinar matahari yang mau masuk ke permukaan planet kita. Akibatnya, suhu global ngedrop dan iklim pun berubah. Tapi untungnya, asteroid seperti ini sudah terbakar di atmosfer sebelum mendekati permukaan bumi. Sinyal radio yang terpancar dari ruang angkasa saat menghubungi bumi nggak sekuat bola lampu di lemari es. Setelah sampai di bumi, kekuatannya cuma 1/1 kuintillion watt. Pantesan aja ya, antena yang menangkap sinyal super lemah ini sangat besar. Deep Space Network yang mendeteksi sinyal dari pesawat luar angkasa punya antena parabola yang berukuran hingga 70 meter, lebih besar dari lapangan sepak bola. Pada tahun 1999, NASA kehilangan pengorbit Mars karena tim tekniknya menggunakan sistem metrik, sedangkan tim yang lain menggunakan bantuan sistem imperial. Nebula adalah awan gas dan debu raksasa. Seiring waktu, gravitasi akan menarik gumpalan debu dan gas ini hingga ukurannya terus besar. Gravitasinya juga semakin kuat. Akhirnya, massa nebula akan jadi sangat berat, hingga runtuh oleh gravitasinya sendiri, lalu terbentuklah bintang baru. Sekitar 4.000 tahun cahaya dari bumi, tepatnya di konstelasi Scorpion, ada nebula kupu-kupu berdiameter lebih dari 3 tahun cahaya. Struktur di dalam nebula ini menjadi salah satu bentuk paling jelimet yang pernah teramati. Bintang induk nebula yang berupa katai putih punya suhu 250.000 derajat Celcius. Artinya, bintang ini terbentuk dari bintang besar lain yang diperkirakan lebih dari 5 kali lebih besar dari matahari kita. Katai putih ini dikelilingi cincin tebal yang ekuatornya punya debu dan gas. Mungkin karena itulah seluruh strukturnya kelihatan mirip jam pasir atau kupu-kupu. Kalau semua asteroid di tata surya digabungin, total masanya nggak akan melebihi 10% dari massa bulan kita. Ada awan uap air yang melayang-layang di luar angkasa. Awan ini mengelilingi lubang hitam supermasif sejauh 12 miliar tahun cahaya dari bumi. Awan mengandung 140 triliun kali dari seluruh volume air di planet kita. Para astronom memperkirakan awan air ini muncul 1,6 miliar tahun lebih lambat dari alam semesta kita. Objek terpadat di ruang angkasa adalah bintang neutron. Meski cuma seukuran satu kota kecil, masanya sekitar 1,4 kali massa matahari. 1 sendok teh materi bintang neutron akan seberat 1 miliar ton. Dan gravitasi bintang neutron 2 miliar kali lebih kuat dari gravitasi di planet kita. Pada tahun 1993, probe Galileo sedang melakukan perjalanan melewati asteroid Mini dan diameter maksimumnya 32 km. Tetap aja sih, objek kecil ini punya satelit selebar 1,6 km. Para astronom telah menemukan banyak satelit yang mengorbit di berbagai planet kecil di tata surya. Kita dilingkupi matahari. Atmosfer bintang ini membentang jauh melampaui permukaannya yang terlihat. Dan planet kita berada dalam jangkauannya. Begitulah angin surya menghasilkan fenomena menakjubkan seperti cahaya kutub utara dan selatan. Pusat Bima Sakti adalah kisah tentang radiasi, gravitasi, dan misteri yang intens. Tempat di mana kekuatan alam didorong hingga ke batasnya.
Namun, gimana kalau planet kita berada di teater kosmik ini? Apa yang akan terjadi kalau bumi berada di sana dan entah bagaimana berhasil bertahan hidup? Yuk mulai perjalanan ke jantung galaksi kita dan cari tahu. Bayangin, kamu melayang di angkasa dikelilingi miliaran bintang. Tiba-tiba kamu melihat massa gas dan debu terang yang berputar-putar di kejauhan. Itu adalah galaksi Bima Sakti, rumah kita di alam semesta yang luas. Galaksi Bima Sakti diperkirakan punya lebih dari 100 miliar bintang dan berukuran sekitar 100.000 tahun cahaya. Dengan kata lain, kalau kamu melakukan perjalanan dengan kecepatan cahaya, kamu butuh waktu 100.000 tahun untuk melintasi Bima Sakti dari satu ujung ke ujung lainnya. Jaraknya beberapa triliun mil. Dan ini bukan hanya kumpulan bintang dan gas yang statis loh. Bima Sakti adalah sistem yang dinamis dan terus berkembang. Faktanya, Bima Sakti saat ini melesat di angkasa dengan kecepatan sekitar 1,3 juta mil per jam. Salah satu hal paling menarik dari galaksi kita adalah bentuknya. Bima Sakti adalah galaksi spiral yang berarti galaksi ini tampak seperti piringan dengan tonjolan di tengah dan lengan-lengan spiral. Lengan spiral adalah area di mana bintang-bintang baru dilahirkan. Disinilah sebagian besar bintang, gas, dan debu terkonsentrasi. Dan disinilah tata surya berada. Tata surya kita bagaikan bintik kecil di permadani kosmik Bima Sakti. Jaraknya sekitar 26.000 tahun cahaya dari pusat galaksi. Jarak yang cukup jauh kan? Tata surya juga bergerak melintasi Bima Sakti saat mengitari pusat galaksi. Dibutuhkan waktu sekitar 230 juta tahun bagi tata surya untuk melakukan satu kali orbit mengelilingi galaksi. Bayangin aja, sejak zaman dinosaurus, kita baru menempuh seperempat dari jarak ini loh. Posisi tata surya di galaksi mempengaruhi kehidupan kita dalam banyak hal. Misalnya, hal-hal seperti jumlah radiasi dan sinar kosmik yang kita terima, dan bahkan kemungkinan tabrakan asteroid dan sebagainya. Selain itu, berkat lokasi kita bisa menikmati pemandangan alam semesta yang menakjubkan di sekitar kita. Dari sudut pandang kita di Bima Sakti, kita bisa melihat galaksi lain, nebula, dan gugus bintang dengan detail yang menakjubkan. Kita juga menjadi bagian dari lingkungan yang sangat menarik, dengan banyak bintang dan planet lain di dekatnya. Jadi, kita adalah makhluk yang beruntung ya. Tapi, apa yang akan terjadi kalau kita nggak seberuntung itu? Bagaimana kalau bumi berada di pusat Bima Sakti? Pusat Bima Sakti merupakan rumah bagi wilayah ruang angkasa yang disebut tonjolan tengah. Dan di sana penuh dengan bintang-bintang seperti bola disko. Tapi bukannya cermin yang berkilau, melainkan bintang-bintang. Hanya saja bola disko ini sangat besar, berdiameter 10.000 tahun cahaya. Pusat Bima Sakti juga merupakan rumah bagi beberapa lingkungan ekstrim yang akan membuat astronot yang paling berani sekalipun bergidik. Partikel berenergi tinggi dan medan magnet yang kuat dapat menimbulkan malapetaka pada peralatan elektronik dan pesawat ruang angkasa. Medan radiasi yang kuat dapat menghanguskan apapun yang dilaluinya. Jadi, bumi bukanlah tempat yang ramah bagi kehidupan seperti yang kita kenal. Jadi, kalau bumi berada di tempat yang lebih dekat dengan pusat galaksi Bima Sakti, bumi akan menjadi tempat yang sangat berbeda. Yuk lihat beberapa dampak yang mungkin terjadi. Pertama-tama, radiasi. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, pusat Bima Sakti adalah salah satu daerah yang paling padat radiasi di galaksi. Hal ini akan membuat kehidupan di bumi menjadi sangat menantang, bahkan mungkin mustahil. Tentu saja, kita punya medan magnet bumi. Ini seperti perisai raksasa yang melindungi kita dari radiasi berbahaya luar angkasa. Tapi, bisakah perisai itu melindungi kita kalau kita berada di pusat Bima Sakti? Sayangnya enggak. Ini seperti mencoba menggunakan payung kecil untuk melindungi diri dari badai besar. Jadi, ini akan menjadi kemenangan yang mudah bagi galaksi. Namun gak semuanya malapetaka dan kesuraman ya. Ada beberapa organisme pemberani yang mampu beradaptasi dengan radiasi tingkat tinggi. Kita telah melihat kehidupan di bumi berevolusi untuk bertahan hidup di mana saja, dari kedalaman samudra sampai ke kutub es di planet ini.
Jadi, yuk bayangin apa yang akan terjadi kalau kita berevolusi untuk bertahan hidup dalam kondisi yang keras ini. Misalnya, bayangin manusia dengan kulit yang keras dan bersisik yang melindungi mereka dari radiasi, dan tanaman dengan struktur unik yang memungkinkannya untuk berkembang di lingkungan yang terang ini. Dalam hal ini, radiasi masih bisa memberikan dampak yang sangat menakutkan bagi kita. Misalnya, radiasi bisa merusak molekul DNA dan menyebabkan mutasi. Bayangin, sebuah dunia di mana tanaman tumbuh dengan 5 daun, bukan 4, hewan punya bulu yang berwarna aneh, atau manusia punya warna mata yang nggak biasa, atau fitur unik lainnya. Dan ini hanyalah beberapa contoh terbaik. Contoh buruknya nggak usah dibahas ya. Selain itu, hal ini juga bisa menyebabkan kita mengalami beberapa perubahan metabolisme. Mungkin tubuh kita bisa memproses makanan dan sumber daya lainnya dengan lebih cepat, yang bisa menyebabkan tingkat pertumbuhan yang lebih cepat dan ukuran yang lebih besar. Tanaman bisa tumbuh tinggi dan lebat, dan hewan akan jauh lebih besar dari biasanya. Ada juga beberapa organisme di bumi yang mampu berpendar. Berkat tingkat radiasi yang tinggi, organisme-organisme ini berpotensi bersinar lebih terang dari biasanya. Bayangin berjalan melewati hutan di malam hari dan melihat pepohonan, jamur, dan bahkan serangga yang bersinar dengan cahaya biru atau hijau yang menakutkan. Menakutkan dan menakjubkan kan? Tapi yuk lanjutin ke perubahan besar berikutnya, gravitasi. Gravitasi di pusat Bima Sakti sangatlah kuat. Semua itu berkat adanya lubang hitam supermasif yang masanya 4 juta kali massa matahari. Lubang hitam ini dinamai Sagittarius A. Dan ya, itu tetangga kita sekarang. Bagus. Dan seandainya kita nggak ditelan oleh lubang hitam ini atau dihancurkan oleh gravitasi yang sangat kuat ini, lubang hitam ini masih bisa memicu banyak gempa bumi dan letusan gunung berapi. Lubang hitam ini akan menjadi seperti pengganggu gravitasi, menarik dan menyeret semua yang dilewatinya. Pada dasarnya, kalau kita selamat dari ini, akan ada kompetisi selancar yang epik setiap hari. Lalu tambahin sedikit sensasi mempertaruhkan nyawa. Dan lupakan tentang melarikan diri dari planet ini. Gak ada lagi peluncuran roket yang mudah. Dan benda-benda fisik gak akan menjadi satu-satunya yang terpengaruh oleh gravitasi. Waktu akan berjalan dengan sangat berbeda bagi kita. Menurut teori relativitas Einstein, waktu berjalan lebih lambat di area dengan gravitasi tinggi. Dengan kata lain, penduduk bumi akan menua lebih lambat daripada seseorang yang berada jauh dari pusat galaksi kita. Selain itu, pusat Bima Sakti adalah tempat yang sangat sibuk. Bintang-bintang, planet-planet, dan benda-benda langit lainnya bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi setiap hari. Posisi bintang dan benda-benda lain akan terus berubah. Dengan kata lain, ucapkan selamat tinggal pada navigasi normal. Sistem GPS kemungkinan besar gak bisa diandalkan karena gaya gravitasi yang kuat dan radiasi yang tinggi. Jadi kalau kamu gak sengaja tersesat di hutan yang berpendar dalam gelap dengan beberapa hewan yang menyeramkan, semoga kamu beruntung ya. Tapi gak semuanya buruk. Pusat ini juga merupakan rumah bagi awan molekuler. Ini adalah area di ruang angkasa tempat bintang-bintang baru dilahirkan. Dan Bima Sakti secara umum punya beberapa pemandangan yang sangat menakjubkan. Misalnya, nebula yang menakjubkan seperti nebula Orion dan nebula Elang, yang bisa dilihat dengan teleskop atau bahkan dengan teropong yang memadai. Jadi, kalau bumi berada di tengah-tengah Bima Sakti, kita bisa menyaksikan beberapa peristiwa kosmik yang paling spektakuler. Luar biasa kan? Secara keseluruhan, kalau bumi berada di pusat Bima Sakti, maka bumi akan menjadi tempat yang sangat Ada banyak pertanyaan yang belum terjawab dalam fisika. Bagaimana energi dan materi universal muncul, dari mana gravitasi berasal, dan masih banyak lagi. Kita telah mencoba selama bertahun-tahun untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini, dan salah satu orang yang mencoba melakukan hal ini adalah Paramaham Satowari, penulis teori pusaran antariksa atau Space Vortex Theory. Teori apakah ini dan apa yang dikatakannya tentang hukum-hukum tersembunyi di alam semesta kita? Yuk kita cari tahu.
Paramahamsa Tewari adalah mantan Direktur Eksekutif Nuclear Power Corporation India. Dia meneliti Space Vortex Theory atau disingkat SVT yang pertama kali diusulkan oleh René Descartes dan menyempurnakannya. Dia selalu terinspirasi oleh fisika dan para ahli fisika, bahkan sejak masih menjadi mahasiswa teknik elektro. Setelah mempelajari hukum fisika secara mendalam, dia menemukan persamaan baru yang mendefinisikan materi serta massa dan muatan elektron. Setelah itu, dia menemukan SVT. Teori ini mencoba menjelaskan fenomena yang tidak dapat dijelaskan dalam fisika, termasuk asal mula elektron dan medan energi gravitasi, elektrostatik, dan elektromagnetik, serta hal-hal lainnya. Teori ini juga menjelaskan 6 hukum alam semesta yang tersembunyi yang mendasari seluruh dunia kita. Tapi pertama-tama, mari kita bahas tentang teori itu sendiri. Space Vortex Theory menyatakan bahwa alam semesta terdiri dari pusaran-pusaran atau pola-pola energi yang berputar-putar. Dan menurut SVT, pusaran-pusaran ini adalah balok bangunan fundamental alam semesta. Ini adalah kekuatan pendorong di balik hukum fisika dan prinsip-prinsip dasar dunia kita. Pada dasarnya, segala sesuatu di alam semesta itu terhubung dan saling berhubungan melalui pusaran-pusaran ini. Teori ini tidak terlalu didasarkan pada pengamatan nyata, melainkan pada model matematika dan pemodelan komputasi. Sebagai contoh, beberapa model komputasi menunjukkan bagaimana vortisitas ini bekerja dalam hidrodinamika dan fisika plasma. Model-model ini menunjukkan bahwa vortisivitas dalam sistem seperti itu dapat memiliki titik pusat daya tarik dan dapat saling berhubungan. Model lain digunakan untuk mempelajari bagaimana energi di dalam pusaran bergerak dan hal itu dapat menciptakan frekuensi dan getaran yang berbeda. Namun, beberapa ahli mengkritik SVT karena hanya menggunakan model dan simulasi. Kritik terbesarnya adalah bahwa teori ini tidak dapat benar-benar diuji. Teori ini bergantung pada matematika dan bukan pada data eksperimental. Itu sebabnya teori ini tidak dapat diterima sebagai teori ilmiah arus utama. Namun teori ini masih cukup menarik dan memberikan perspektif yang unik tentang alam semesta dan pemahaman kita tentang hukum fisika. Sebagai contoh, menurut SVT, alam semesta memiliki beberapa aturan tersembunyi mendasar yang menyebabkan terciptanya materi fundamental, asal mulanya, dan pergerakannya. Apa saja hukum-hukum ini dan apa isinya? Baiklah, mari kita bahas. Hukum pertama, alam semesta hanya memiliki satu entitas ruang primordial, yaitu ruang hampa mutlak yang menyusun materi. Hukum ini menyatakan bahwa ruang adalah balok bangunan fundamental alam semesta dan bertanggung jawab untuk menyusun materi. Hukum ini menyatakan bahwa ruang adalah entitas fundamental yang menciptakan dan mempertahankan struktur materi, dan semua materi di alam semesta terdiri dari partikel-partikel fundamental yang sama seperti elektron dan positron. Yuk kita coba menjelaskannya dengan kata-kata yang sederhana. Bayangkan alam semesta ini seperti satu set Lego yang besar. Seperti halnya semua Lego terbuat dari balok-balok dasar yang sama, alam semesta juga terbuat dari balok-balok bangunan dasar yang sama. Balok-balok ini disebut elektron dan positron. Tapi, apa yang menyatukan semua balok ini? Ruang tentu saja. Ruang memberikan bentuk dan struktur seperti halnya wadah plastik yang menyatukan semua balok-balok Lego dalam satu set. Jadi hukum pertama menyatakan bahwa ruang adalah balok bangunan fundamental yang menyusun materi dan menyatukan segala sesuatu di alam semesta. Hukum kedua, materi dibentuk dengan kelipatan dari satu jenis partikel fundamental, elektron dan positron. Hukum ini menyatakan bahwa semua materi di alam semesta terdiri dari partikel fundamental yang sama, yaitu elektron dan positron. Kedua partikel ini adalah balok-balok Lego yang kita bicarakan tadi, dan menurut hukum kedua, partikel-partikel kecil yang tidak terlihat ini membentuk segala sesuatu dari atom kecil hingga galaksi raksasa. Seperti halnya bentuk atau ukuran rakitan Lego yang kita buat, ia tetap terdiri dari balok-balok penyusun yang sama. Hukum ketiga, distribusi medan di ruang angkasa yang terkait dan berasal dari materi, seperti yang diakui oleh fisika kontemporer, adalah efek yang muncul dari satu medan fundamental di ruang angkasa.
Hukum ini menyatakan medan yang dikenali oleh fisika kontemporer seperti medan elektromagnetik dan gravitasi adalah efek yang timbul dari satu medan fundamental di ruang angkasa. Hukum ini menunjukkan bahwa medan fundamental ini bertanggung jawab untuk menciptakan segala sesuatu yang kita amati di alam semesta. Jadi, mari kita membuatnya lebih sederhana. Kali ini bayangkan alam semesta itu seperti taman bermain yang luas, semua medan berbeda yang kita amati seperti medan gravitasi dan elektromagnetik. Anggaplah itu adalah beragam permainan yang kita mainkan di sana. Tapi apapun yang kita mainkan, kita tetap berada di satu ruang yang fundamental. Ini adalah taman bermain itu sendiri, dan taman bermain itu adalah dasar yang menyatukan semuanya. Menurut hukum ketiga, tanpa taman bermain, kita tidak akan bisa memainkan permainan apapun dan tanpa medan fundamental di ruang angkasa, kita tidak akan bisa mengamati medan apapun di alam semesta. Hukum keempat, tidak ada kekosongan di ruang angkasa dimanapun di seluruh alam semesta, kecuali di pusat-pusat partikel fundamental materi atau elektron dan positron. Hukum ini menyatakan bahwa tidak ada ruang yang benar-benar kosong di alam semesta, dan semua ruang diisi dengan medan fundamental yang kita bahas tadi. Hukum ini menyatakan bahwa elektron dan positron bisa ditemukan di mana saja, dan bahkan benda-benda yang kita anggap kosong, seperti ruang hampa udara, sebenarnya penuh dengan partikel-partikel kecil. Dan menurut hukum ini, satu-satunya ruang yang benar-benar kosong yang bisa kita temukan di alam semesta adalah di pusat-pusat partikel fundamental atau elektron dan positron. Hukum kelima, dari satu konstanta universal fundamental, semua konstanta yang dianggap universal dalam fisika kontemporer dapat diturunkan. Hukum ini menyatakan bahwa semua konstanta yang dianggap universal dalam fisika kontemporer dapat diturunkan dari satu konstanta universal fundamental. Hal ini menunjukkan bahwa semua konstanta dalam fisika saling berhubungan dan dapat dijelaskan oleh satu prinsip fundamental. Aku tahu kamu pasti mengawang-awang sekarang, tapi mohon bersabar ya. Kali ini coba bayangin alam semesta sebagai sebuah resep konstanta-konstanta dalam fisika seperti kecepatan cahaya, konstanta gravitasi, dan konstanta Planck. Semua itu adalah bahan-bahannya. Semuanya sangat berbeda dan jumlahnya sangat banyak. Namun seperti halnya semua bahan dalam resep yang saling berhubungan dan menyatu untuk membuat satu hidangan, semua konstanta dalam fisika juga menyatu untuk membuat alam semesta. Dan seperti halnya resep masakan yang punya bahan utama yang menyatukan semuanya, fisika juga punya konstanta fundamental tunggal yang menyatukan semuanya. Hukum keenam, struktur spasial materi fundamental submikrokosmos berulang secara seragam dalam struktur spasial benda-benda makrokosmos seperti planet, bintang, dan galaksi. Hukum ini menyatakan bahwa struktur partikel-partikel fundamental yang membentuk materi itu berulang dan seragam di semua skala, mulai dari partikel subatom hingga benda-benda makrokosmos seperti planet, bintang, dan galaksi. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip dasar yang sama mengatur struktur materi dalam segalanya. Yuk kita kembali ke analogi resep dan masakan. Dengan menggunakan bahan-bahan yang berbeda dan mengkombinasikannya dengan cara yang berbeda, koki dapat menciptakan hidangan baru. Di jantung galaksi, terdapat sebuah objek misterius yang belum pernah dilihat oleh para astronom. Objek ini melesat melintasi langit dengan cepat seperti bintang jatuh. Apa sebenarnya objek misterius itu? Dan apakah kaitannya dengan lubang hitam di pusat galaksi kita? Yuk kita cari tahu. Objek ini dinamai X7. Inilah bongkahan misterius yang sudah berpuluh-puluh tahun berada di sekitar lubang hitam supermasif galaksi kita. Bahkan ada yang mengatakan objek ini sudah berkeliaran di sana selama ratusan tahun. Ada beberapa hal yang sudah kita ketahui tentang X7. Misalnya, beratnya sekitar 50 kali lipat berat bumi. Mungkin terdengar besar bagi kita yang tinggal di bumi, tapi di luar angkasa, beratnya bagaikan setetes air di lautan. X7 juga bergerak sangat cepat, dengan kecepatan hingga 1126 km per detik. Ini lebih cepat dibanding saat kamu coba mengambil sepotong pizza terakhir sebelum yang lain mengambilnya. Tapi benda apa ini sebenarnya? Apakah bintang ajaib yang gak pernah kita lihat sebelumnya? Pesawat antariksa ekstraterestrial?
Ada beberapa teori yang berhubungan dengan nasib tragis objek ini di masa depan. Sayangnya, masa hidup X7 nggak lama lagi. Saat ini, X7 berada di orbit elips berdurasi 170 tahun yang mengelilingi lubang hitam supermasif di pusat Bima Sakti. Tapi, ia nggak akan sampai sejauh itu. Setiap tahun, ia bergerak semakin mendekati lubang hitam. Hanya dalam beberapa tahun, objek ini akan mengalami spagetifikasi. Ya, memang inilah istilah ilmiahnya. Lalu akhirnya tersedot dan nggak pernah terlihat lagi. Ada lubang hitam supermasif di pusat seluruh galaksi, termasuk Bima Sakti. Lubang hitam ini begitu masif hingga bisa memelintir ruang waktu, menyebabkan bintang-bintang di dekatnya mengorbitnya dengan kecepatan sangat tinggi. Lubang hitam ini bagaikan penyedot debu kosmik yang menarik apa saja yang berada di dekatnya. Lubang hitam di galaksi kita bernama Sagittarius A-star. Terdengar seperti nama selebriti Hollywood ya? Tapi objek langit ini jauh lebih mengesankan daripada manusia biasa. Ukurannya sekitar 4 juta kali lebih besar dibanding matahari, yang berarti bintang ini bisa saja menelan seluruh tata surya kita. Tapi jangan khawatir, lubang hitam ini memang terlihat menakutkan, tapi kenyataannya ukurannya terlalu kecil untuk bisa bersaing dengan sebuah galaksi. Lubang hitam hanya akan menyedot beberapa bintang terdekat, itu saja. Selain itu, Sagittarius A-star tampaknya nggak terlalu berselera makan. Akhir-akhir ini ia terlihat cukup tenang, dan ini kabar baik bagi kita. Kalaupun ia sangat rakus, lubang hitam ini nggak akan menjadi ancaman bagi kita, karena jaraknya lebih dari 26.000 tahun cahaya. Dari bumi, kita bisa melihatnya di rasi bintang Sagittarius. Pada tahun 2022, kolaborasi teleskop Horizon Peristiwa merilis foto pertama Sagittarius A-star. Butuh kolaborasi dan teknologi bertahun-tahun untuk memotret foto yang menakjubkan ini. Dan ini adalah foto lubang hitam kedua dalam sejarah. Foto pertama dirilis pada tahun 2019 dan memperlihatkan lubang hitam supermasif yang dinamai M87 star. Ya, keduanya sama-sama memiliki kata star di namanya. Gak usah terlalu dipikirkan. Kalian mungkin ingat foto ini sebagai foto lubang hitam pertama yang pernah ada. Foto ini menjadi sangat viral di internet. Dan lubang hitam ini, M87 star, yang terletak di galaksi Messier 87, jauh lebih menakutkan daripada Sagittarius A-star. Menurutmu 4 juta kali masa matahari sudah cukup mengesankan? Bagaimana dengan 2,5 miliar kali masa matahari? M87 sangatlah besar. M87 juga dikenal akan semburan plasmanya yang kuat, yang saking dahsyatnya bisa memancar hingga ribuan tahun cahaya dari pusat lubang hitam ini. Kalau M87 adalah pahlawan super, maka ia adalah Iron Man dengan sinar pelontar berkekuatan penuh. Sebenarnya, secara teknis kita nggak bisa memotret lubang hitam karena warnanya yang hitam. Nggak ada cahaya yang bisa lolos dari cengkeramannya. Tapi, cincin oranye yang bersinar di foto ini menunjukkan materi yang mengelilingi Sagittarius A-star. Materi itu disebut piringan akresi, yaitu piringan gas panas yang berputar mengelilingi pusat lubang hitam dan dalam prosesnya memanas hingga jutaan derajat. Ini seperti pusaran api raksasa tanpa jalan keluar, dan bayangan di tengah-tengahnya merupakan lubang hitam itu sendiri. Di dalam bayangan itu, ada horizon peristiwa. Horizon peristiwa adalah batas di sekeliling lubang hitam di mana nggak ada satupun, bahkan cahaya sekalipun, yang bisa lolos dari tarikan gravitasinya. Ini adalah titik tak bisa kembali, di mana gaya gravitasi begitu kuat hingga objek tercepat di alam semesta, yakni cahaya, nggak bisa lolos. Begitu melewati horizon peristiwa, kamu akan jatuh ke pusat lubang hitam, di mana hukum fisika yang kita kenal nggak berlaku lagi. Dan inilah nasib yang menanti X7 yang malang. Saat ini, X7 sedang diregangkan dan ditarik oleh gaya pasang surut yang kuat. Omong-omong, sebelum akhirnya lenyap, X7 diperkirakan akan menampilkan sedikit pertunjukan. Titik terdekatnya dengan lubang hitam, yang disebut periastron, diprediksi akan terjadi pada tahun 2036. Dan ketika akhirnya terkoyak oleh gaya gravitasi Sagittarius A-star, mungkin akan tampak atraksi kembang api yang keren. Tapi bukan ini hal yang terpenting. Uniknya, akhirnya perjalanan X7 di masa depan bisa membantu kita memahami apa sebenarnya benda ini.
Sebuah tim ilmuwan telah mempelajari bagaimana sebuah objek aneh mengorbit lubang hitam. Saat itulah mereka mendapati X7 meregang hampir 2 kali lipat dari panjang awalnya. Lalu, apa artinya itu? Nah, ini menunjukkan kalau X7 kemungkinan besar terbentuk dari puing-puing yang terlontar saat terjadi tabrakan antara dua bintang. Ya, kamu nggak salah dengar, sebuah tabrakan antar bintang. Bayangkan ini, dua bintang saling jatuh cinta dan mulai mengitari satu sama lain selama bertahun-tahun. Setelah itu, mereka akhirnya bergabung. Saat ini terjadi, keduanya melontarkan bertonton gas dan debu. Dan mungkin tarian kosmik inilah yang melahirkan objek langit kita, X7. Ini seperti remah-remah yang tertinggal di atas meja setelah pesta makan besar di luar angkasa. Hal seperti ini sebenarnya cukup umum terjadi, terutama di sekitar lubang hitam. Ini seperti kecelakaan di galaksi yang melontarkan puing-puing ke segala penjuru. Sebenarnya alam semesta ini penuh dengan bongkahan-bongkahan misterius loh. Bongkahan-bongkahan itu dinamakan objek G. Ini bukan Jimmy dari film Men in Black, tapi sama misterius dan sulit dipahami. Objek-objek ini telah membingungkan para astronom selama lebih dari 20 tahun. Wujudnya seperti awan gas tapi berperilaku seperti bintang. Seolah mereka nggak bisa memutuskan ingin menjadi awan atau bintang. Ayolah, tentukan pilihan kalian. Objek-objek G membentang pada titik terdekat dengan pusat lubang hitam, tapi tetap utuh, seperti karet gelang yang meregang tapi nggak putus. Para ilmuwan menduga objek-objek itu adalah bintang-bintang yang bergabung menjadi satu. Dan saat itu terjadi, terbentuk pula awan gas raksasa yang menyembunyikan hasilnya dari pandangan. Mirip seperti saat kita mengenakan sweater tebal agar nggak ada yang tahu badan kita sedikit lebih gemuk. Kemudian, sebuah penelitian yang diterbitkan pada tahun 2021 mengungkap bahwa salah satu objek tersebut, G2, merupakan awal molekul yang menyembunyikan 3 bayi bintang. Benar-benar di luar dugaan. Tapi X7 sangat berbeda dari bongkahan lainnya. Ia sangat berbeda dengan objek-objek G, seperti sepupu aneh yang kamu jumpai setahun sekali saat pertemuan keluarga. Evolusinya jauh lebih dramatis. Selain itu, X7 nggak disatukan oleh massa yang berada di intinya. Jadi, apa yang menyatukannya? Debu peri, sihir. Kami butuh jawaban. Itulah sebabnya para ilmuwan meyakini kalau X7 bukanlah objek G, melainkan puing-puing yang tertinggal darinya. Atau mungkin juga bukan. Kita belum mengetahuinya. Kemungkinannya nggak terbatas. Dan itulah yang membuat astronomi sangat menarik. Jadi, ayo terus amati langit kita dan cari tahu objek-objek aneh apa lagi yang ada di luar sana. Siapa tahu kita bisa menemukan bongkahan misterius lainnya yang mungkin saja pesat. Bosan dengan bumi yang sudah tua ini? Ingin tahu apa yang ada di balik langit malam berbintang? Kamu bukan satu-satunya. Orang-orang telah mengajukan pertanyaan yang sama selama berabad-abad. Untungnya, para ilmuwan telah menjawabnya. Mereka telah menemukan banyak hal tentang tempat-tempat menakjubkan yang berjarak bertahun-tahun cahaya dari planet biru kita. 1 tahun cahaya itu sama dengan 9 triliun kilometer. Menakjubkan bukan? Jadi, ayo naik. Pesawat pengetahuan antariksa akan lepas landas. Perhentian pertama kamu adalah 2,5 miliar tahun cahaya dari bumi. Ini adalah kuasar, salah satu objek paling terang di alam semesta dan yang pertama kali ditemukan. Kuasar bukan bintang, melainkan galaksi yang jauh. Objek yang sangat terang ini mendapatkan tenaganya dari lubang hitam supermasif. Piringan materi berputar mengelilingi lubang hitam dan menciptakan gesekan. Ini seperti saat kamu kedinginan dan menggosok-gosokkan kedua telapak tangan agar tetap hangat. Gesekan antara kedua telapak tangan menciptakan panas, membuatmu merasa nyaman dan hangat. Hal yang sama juga terjadi di kuasar. Hanya saja jumlah panasnya lebih besar, jauh lebih besar. Semoga kamu nggak lupa bawa lotion tabir surya ya. Suhu di pusat kuasar bisa mencapai 10 triliun derajat Celcius. Selain itu, ada juga cahaya dan sangat banyak. Objek langit ini bersinar 100 kali lebih terang daripada seluruh bintang di galaksi. Waktunya untuk mendinginkan diri, tepatnya minus 272 derajat Celcius. Ini adalah temperatur nebula planet yang masih muda, yang disebut nebula bumerang. Nebula ini berada 5.000 tahun cahaya dari bumi. Teleskop Hubble milik NASA menangkap gambar formasi tersebut pada tahun 1998.
Nebula ini tersusun dari gas yang berasal dari bintang yang mendekati akhir siklus hidupnya. Di dalam nebula itu lebih berangin daripada di kota paling berangin. Kecepatan angin mencapai 500.000 km per jam. Dan kalian harus berterima kasih karena suhu di nebula yang sangat dingin. Para peneliti sangat terkesan saat mengetahui bahwa suhu nebula bumerang hanya 1 derajat di atas 0 absolut. 0 Kelvin seharusnya merupakan suhu terdingin. Ini adalah titik di mana semua aktivitas molekul dan atom berhenti. Jadi ingin menyalakan termostat di pesawat ruang angkasa ini? Selanjutnya, kamu akan pergi ke tempat yang mungkin tidak ingin kamu kunjungi. Maaf, ini adalah lubang hitam yang paling masif. Raksasa ini terletak di jantung galaksi besar, sekitar 10,4 miliar tahun cahaya dari planet kita. Masanya 66 miliar kali lebih besar dari massa matahari. Cukup untuk membuat lubang hitam supermasif di galaksi kita merasa malu. Massa lubang hitam ini hanya 4,5 juta kali massa matahari. Tapi sebaiknya kamu tidak mendekatinya karena makanan lubang hitam terdiri dari materi. Dengan menghitung seberapa banyak materi yang dikonsumsinya, para ilmuwan bisa menentukan laju pemuaiannya. Dan lubang hitam itu punya selera makan yang tinggi. Para astronom meyakini ada lubang hitam sangat besar yang bersembunyi di suatu tempat di alam semesta. Kalau benar ada, masanya diperkirakan lebih besar dari 100 miliar kali massa matahari. Saatnya untuk ngemil sesuatu yang ringan. Wahana ini memasuki sistem Kepler-51. Sistem ini merupakan rumah bagi planet-planet paling ringan di alam semesta yang kita kenal, yang disebut sebagai super puff. Kayaknya lembut gitu ya, dan memang benar. Massa planet-planet ini sama atau sedikit lebih besar dari massa bumi. Tapi bukan berarti planet-planet itu kecil. Bayangkan planet-planet itu seperti permen kapas raksasa seukuran Jupiter. Planet-planet ini adalah planet yang baru lahir dan atmosfernya masih dalam proses pendinginan. Kamu mungkin harus menunggu proses ini selesai karena 270 derajat Celcius itu panas banget. Tapi bagi para ahli, planet super puff ini istimewa. Planet-planet ini sangat langka karena sejauh ini cuma ada kurang dari 20 planet yang berhasil ditemukan. Siap ikut lomba? Katakanlah pesawat yang kamu naiki melaju dengan kecepatan 40.000 km per jam. Ini adalah rekor kecepatan manusia saat ini. Rekor ini dibuat oleh trio astronot NASA dari misi Apollo 10 pada tahun 1969. Oh bukan, aku nggak lagi ngomongin Neil Armstrong dan Buzz Aldrin. Mereka sih di misi Apollo 11 setelahnya. Saat ini, kamu akan berpacu dengan bintang yang berjarak 18.000 tahun cahaya dari bumi. Keuntungan terbesarmu adalah bintang ini merupakan bintang neutron. Bintang ini terbentuk ketika bintang masif lainnya kehabisan bahan bakar nuklir dan tidak bisa menopang dirinya sendiri. Bayangkan ada mobil yang berjalan dengan tangki kosong. Berarti kemenangan udah di depan mata kan? Ya, nggak juga. Saat sebuah bintang masif merasa waktunya sudah habis, ia akan mengerut dan mulai berputar. Para pemain seluncur indah juga melakukan hal yang sama saat berputar. Mereka melipat lengan mereka untuk meningkatkan putaran secara maksimal. Bintang neutron ini adalah juara di alam semesta. Bintang ini berputar dengan kecepatan 250 juta kilometer per jam. Itu kira-kira 24% dari kecepatan cahaya. Wow. Kamu ngerasa kehabisan energi nih? Saatnya mengisi ulang energi dari semburan sinar gamma. Sinar gamma adalah gelombang elektromagnetik yang dihasilkan oleh berbagai bentuk radiasi. Semburan ini tidak diketahui oleh ilmu pengetahuan hingga akhir tahun 1960-an. Satelit yang dilengkapi dengan detektor sinar gamma secara tidak sengaja merekam semburan radiasi yang sangat besar di luar tata surya. Apa itu? Bukan sesuatu yang gelap, tentu saja, karena ini adalah bentuk cahaya yang paling energik. Para ilmuwan meyakini bahwa semburan sinar gamma terjadi ketika dua bintang neutron bertabrakan dan membentuk lubang hitam. Penjelasan lainnya adalah bahwa semburan sinar gamma merupakan tahap akhir dalam kehidupan supernova. Peristiwa ini terjadi ketika sebuah bintang memutuskan untuk meledak. Semburan sinar gamma bersinar lebih terang daripada berlian. Sinarnya 1.000.000.000.000 kali lebih terang dari matahari.
Ini baru isi ulang energi yang mantap. Moodmu udah lebih baik sekarang. Kamu mau mengunjungi tempat yang punya daya tarik, bukan resor pantai indah, melainkan Magnetar. Magnetar adalah bintang neutron dengan sedikit keunikan. Magnetar memiliki medan magnet yang triliunan kali lebih kuat dari yang ada di planet kita. Tapi jangan tertipu oleh daya tariknya yang kuat. Kamu gak akan bisa selamat untuk bisa menceritakan kisahnya kalau kamu terlalu dekat dengan Magnetar. Pada tahun 2004, suar yang muncul dari permukaan Magnetar berhasil memampatkan medan magnet bumi dari jarak 50.000 tahun cahaya. Cukup mengesankan untuk bintang seukuran satu kota. Kamu jadi pengen kerja sama dengan magnet besar ini untuk melakukan misi pencurian terbesar yang pernah ada. Magnetar memiliki kemampuan untuk menggesek semua kartu kredit di planet bumi dari jarak setengah perjalanan ke bulan. Untungnya bagi kita, NASA sudah menemukan 31 bintang yang mirip sejauh ini. Kamu baru saja lolos dari tarikan Magnetar. Tiba-tiba, kamu mulai merasakan ada kekuatan aneh yang menarikmu menjauh dari tempat tinggalmu. Itu adalah The Great Attractor, salah satu misteri terbesar di alam semesta. Ketidakteraturan gravitasi yang sangat besar ini telah menarik kita semakin dekat dan semakin dekat dengannya selama miliaran tahun. Ada sesuatu yang misterius di luar angkasa, tempat yang tidak biasa yang belum dapat dijelaskan oleh para ilmuwan selama lebih dari 15 tahun. Ada beberapa teori yang berbeda, dan salah satunya mengatakan bahwa mungkin ini adalah jejak dari tabrakan dengan alam semesta paralel. Apakah ini benar? Yuk kita lihat. Lihatlah peta ini. Ini adalah peta alam semesta kita. Ya, enggak juga sih. Ini sebenarnya adalah peta radiasi latar belakang gelombang mikrokosmik atau disingkat CMB. Miliaran tahun yang lalu terjadi Big Bang. Ledakan itu sangat dahsyat sehingga menciptakan seluruh alam semesta. Dan tentu saja, peristiwa semacam itu tidak bisa terjadi tanpa meninggalkan beberapa konsekuensi. Dan konsekuensi ini ada di mana-mana. Big Bang meninggalkan radiasi elektromagnetik yang kita kenal sebagai CMB. Kita tidak menyadarinya dalam kehidupan sehari-hari, tapi sebenarnya ada di sini, tepat di depan kita. Dan jika kamu memiliki semacam penglihatan super, kamu akan melihat bagaimana segala sesuatu di sekitarmu bersinar dengan cahaya redup ini. Radiasi ini sangat penting. Jika kita tidak menemukan CMB, kita tidak akan pernah tahu tentang Big Bang. Sebelumnya, para ilmuwan percaya bahwa alam semesta selalu ada, tidak ada permulaan, dan tidak akan ada akhirnya. Kedengarannya cukup konyol bagi kita sekarang, tetapi kurang dari seabad yang lalu, orang-orang benar-benar yakin akan hal itu. Stephen Hawking adalah salah satu ilmuwan pertama yang menduga bahwa alam semesta memang memiliki awal. Pria ini sangat keren sehingga dia menyadari hal ini sebagai mahasiswa saat mengerjakan disertasi doktoralnya. Tapi sayangnya dia tidak punya bukti. Jika ada dentuman yang kuat miliaran tahun yang lalu di mana jejaknya? Mana buktinya? Tawa orang-orang yang percaya pada teori alam semesta statis yang kekal. Tapi jangan khawatir, mereka akan segera mendapatkan buktinya. Pada tahun 1965, astronom Arno Penzias dan Robert Wilson menemukan CMB, dan itu adalah bukti besar pertama dari Big Bang. Ternyata radiasi ada di mana-mana. Kita tidak menyadarinya. Bahkan pada awalnya, Penzias dan Wilson sendiri mengira itu adalah suara bising dari kota besar atau burung merpati atau yang lainnya. Untuk penemuan mereka yang menghebohkan dunia ilmu pengetahuan, mereka menerima hadiah Nobel. Baiklah, jadi orang-orang mengetahui bahwa mereka dikelilingi oleh radiasi elektromagnetik. Kemudian, mereka mulai mengumpulkan lebih banyak data tentang hal itu. Mereka mengumpulkan lebih banyak informasi selama bertahun-tahun hingga akhirnya membuat peta ini. Ini adalah peta temperatur CMB. Tapi ketika membuat peta ini, para ilmuwan menemukan sesuatu yang tidak biasa. Mari kita lihat peta ini. Tampaknya peta ini menunjukkan pola yang besar dan beragam dari tempat-tempat yang dingin dan hangat. Tapi kenyataannya, alam semesta kita cukup seragam. Semua temperatur di peta ini mendekati minus 270,5 derajat Celcius. Dengan perbedaan yang sangat kecil. Fluktuasi temperatur di antara tempat-tempat itu sangat kecil.
Dan setiap bintik kecil itu sebenarnya tersebar dalam jarak jutaan tahun cahaya. Jadi segala sesuatu di dunia kita cukup tenang dan stabil, kecuali satu hal, titik dingin ini. Para astronom pertama kali menemukannya pada tahun 2004. Awalnya, tempat itu tidak tampak aneh. Tempat itu hanya sebuah area yang suhunya di bawah rata-rata untuk beberapa mikrokelvin. Tapi ingat, kita tidak sedang membicarakan area yang kecil. Ini adalah wilayah dingin raksasa, ukurannya miliaran tahun cahaya. Tunggu, pikir para ilmuwan. Ini tidak mungkin benar. Alam semesta seharusnya konsisten di mana-mana. Menurut model standar kita, titik dingin ini seharusnya tidak ada. Tapi ternyata titik itu memang ada. Ini bukan hanya kesalahan matematis. Titik itu ada di sana. Jadi apa yang dimaksud dengan titik dingin ini? Dan bagaimana ia bisa muncul? Para astronom telah berusaha mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu selama bertahun-tahun. Sampai saat ini, kita baru memiliki beberapa teori. Jadi, mari kita bahas semuanya. Teori 1, tekstur kosmik. Ide ini muncul pada akhir tahun 2007. Saat itu, para ilmuwan berpendapat bahwa titik dingin ini bisa jadi merupakan bukit-bukit di angkasa. Dengan kata lain, tempat ini mungkin merupakan daerah bergelombang di alam semesta yang merupakan bagian dari tekstur alam semesta. Tapi itu penjelasan yang konyol, jadi teori ini segera dibuang. Teori 2, supervoid. Hipotesis ini dianggap paling masuk akal untuk sementara waktu. Hipotesis ini menyatakan bahwa titik dingin itu sebenarnya adalah apa yang disebut supervoid. Tempat ini merupakan tempat yang menakutkan dan gelap di alam semesta kita dengan hampir tidak ada galaksi. Dan karena tempat ini merupakan area kosong yang hampir tidak ada materi di dalamnya, maka tempat ini tampak dingin bagi kita. Namun, teori ini dibantah pada bulan Mei 2017. Setelah memeriksa titik dingin secara cermat, para ilmuwan menemukan bahwa tidak ada tanda-tanda supervoid di sana. Selain itu, void dan supervoid yang sebenarnya memang ada, ukurannya masih sangat kecil. Titik dingin itu secara harfiah ribuan kali lebih besar dari mereka. Jadi, pasti ada penjelasan lain, dan memang ada, mungkin yang paling aneh dari semuanya. Teori 3, alam semesta paralel. Ide kontroversial ini dikemukakan oleh ahli kosmologi dan fisikawan teoretis Laura Mersini-Houghton. Dia berpendapat bahwa titik dingin tersebut bisa jadi merupakan jejak dari tabrakan alam semesta kita dengan alam semesta paralel. Kosmologi standar tidak dapat menjelaskan lubang kosmik raksasa seperti itu. Kata Mersini-Houghton, ini adalah jejak yang jelas dari alam semesta lain di luar batas alam semesta kita. Asumsinya didasarkan pada teori multiverse. Teori ini mengatakan bahwa sebenarnya ada banyak sekali alam semesta yang tak terbatas seperti alam semesta kita di dunia ini. Alam semesta ini terus bertabrakan satu sama lain, saling memberi dorongan yang menciptakan Big Bang baru. Jadi mungkinkah titik dingin itu merupakan memar akibat tabrakan tersebut? Untuk mekanika kuantum, teori gila seperti itu sudah biasa. Tetapi untuk fisika standar dan pemahaman sederhana kita tentang dunia, hal ini sangat mengejutkan. Tentu saja, kita membutuhkan bukti yang kuat. Dan tim Mersini-Houghton telah mulai mengerjakannya. Profesor Tom Shanks dari Pusat Astronomi Ekstra Galaksi di Universitas Durham juga berpartisipasi dalam penelitian ini. Model eksotis yang terdengar paling gila untuk menjelaskan titik dingin, multiverse sebenarnya adalah yang paling standar dari model alam semesta yang kita miliki saat ini. Tulisnya dalam salah satu karyanya. Jadi bukti apa yang kita butuhkan? Nah, titik dingin kita terletak di belahan bumi selatan. Menurut Shanks, jika memang benar terjadi tabrakan antara dua alam semesta, seharusnya kita bisa menemukan titik dingin lainnya dan seharusnya berada di belahan bumi utara yang berlawanan. Jika para astronom berhasil menemukannya, maka teori ini akan terkonfirmasi dan ini akan menjadi bukti pertama keberadaan alam semesta paralel. Tapi tidak semudah itu. Untuk menemukan titik kedua, kita membutuhkan teleskop terbaru yang sangat sensitif. Kita juga perlu mencari tahu beberapa informasi tentang sifat energi gelap, bagaimana energi gelap mempengaruhi ruang angkasa, dan dengan kata lain, masih banyak yang harus dilakukan. Belum lama ini, para ilmuwan sebenarnya percaya bahwa mereka telah menemukan titik kedua.
Para peneliti dari New Mexico mengira bahwa mereka telah menemukannya di belahan bumi utara. Namun sayangnya, hal ini kemungkinan besar adalah sebuah kesalahan. Peta yang digunakan para peneliti ini memiliki tingkat keacakan yang tinggi. Jadi, ada kemungkinan bahwa penemuan mereka hanyalah sebuah kecelakaan yang disebabkan oleh kekosongan lainnya. Jadi, pada dasarnya, kita belum menemukan titik dingin lain sejauh ini meskipun telah melakukan analisis yang cermat. Namun, sekali lagi, bahkan peralatan modern terbaik pun tidak sempurna. Dan ini tidak berarti bahwa tidak ada titik kedua. Ini hanya berarti kita belum menemukannya. Begitu bumi dibelah menjadi dua, hampir semua makhluk hidup akan mati. Bencana yang belum pernah ditayangkan di bioskop akan dimulai. Atmosfer rusak, medan magnet berubah, dan lanskap planet ini akan sama sekali berbeda. Tapi, planet ini akan terbarui sepenuhnya, dan kehidupan akan terlahir kembali dari abu, layaknya burung phoenix. Dibutuhkan laser super kuat untuk membelah planet ini. Laser seperti itu harus menerima pasokan energi langsung dari matahari. Senjata itu memasuki ruang angkasa dengan roket, puluhan ribu kilometer di atas dunia kita. Lalu, begitu laser tiba di tujuan, ia terbuka lebar untuk memaparkan lempengan-lempengan panel surya. Laser itu menyerap dan memusatkan sinar matahari. Lalu, sinar energi kuat berdiameter setara beberapa kota ditembakkan ke bagian tengah planet. Samudera yang ditembus oleh sinar yang bersuhu tinggi itu akan mendidih dan menguap menjadi awan petir yang tebal di langit. Angin kencang menggiring awan ini ke atas semua benua. Hujan lebat turun, yang tidak hanya membanjiri berbagai kota, tapi juga semua negara. Ketika lempeng tektonik bergeser, terjadilah banyak tsunami. Gelombang-gelombang raksasa menerjang pantai. Bumi terbelah menjadi dua. Dan ini baru permulaan. Struktur bumi, atau lebih tepatnya masing-masing paruh bumi, berubah. Gempa bumi kuat terjadi di seluruh dunia. Bencana terburuk terjadi di dekat garis patahan. Miliaran ton tanah berhamburan. Tanah longsor raksasa menyeret berbagai kota ke bawah. Banyak bongkahan tanah berukuran ribuan kilometer terlontar menjauh dari planet kita. Semua makhluk hidup yang ada di bongkahan tanah tersebut berterbangan menuju angkasa luar. Pecahan-pecahan bumi lain mendarat di belahan bumi yang paling dekat dengan posisinya. Bayangkan sebuah batuan raksasa seukuran sebuah kota jatuh dari langit. Dan akan ada ratusan atau ribuan batuan semacam itu. Mereka yang tinggal jauh dari tempat yang terpotong berpeluang untuk selamat. Namun, di tempat yang jauh dari bagian bumi yang terpotong sekalipun, gempa bumi akan menghancurkan rumah-rumah. Bulan juga akan mulai melontarkan pecahan-pecahannya. Pecahan-pecahan yang tampak seperti hujan meteor ini akan jatuh di kedua potongan bumi, sehingga menimbulkan ledakan dahsyat. Ledakan ini akan menimbulkan kebakaran. Langit akan tertutup oleh abu, dan sebelum debunya mengendap, kita tidak akan bisa melihat matahari. Kedua potongan bumi itu saling menjauh satu sama lain. Pusat bumi kita yang merah membara tepat berada di tengah-tengah di antara kedua potongan bumi. Inilah inti bumi, yang terdiri atas logam cair. Setiap potongan inti bumi ini memancarkan energi sebanding dengan sebuah bintang. Di antara kedua belahan planet itu, terbentuk sebuah lapisan yang sangat panas. Sehingga tidak ada sesuatu pun yang bisa bertahan di sana. Objek apapun yang jatuh ke area ini akan segera berubah menjadi abu. Massa inti bumi lebih besar dari massa tanah, sehingga tingkat gravitasi lebih tinggi. Inti tersebut menyedot apa saja yang mendekatinya. Kamu tidak bisa bepergian dari satu bagian bumi ke bagian lainnya. Gravitasi inti bumi menarik pesawat ulang-alik manapun. Masing-masing belahan bumi sekarang hidup sendiri-sendiri. Biasanya, inti yang berada di dalam planet kita berotasi dan membentuk medan magnet bumi. Medan magnet ini adalah perisai yang melindungi kita dari matahari dan ruang angkasa. Jika perisai ini rusak, radiasi matahari dan kosmik akan menembus atmosfer. Karena inti bumi sekarang terbagi menjadi dua, medan magnet bumi menjadi tidak stabil. Listrik mulai padam di kedua bagian bumi. Microwave, TV, pemanas air, lampu lalu lintas, komputer, semuanya menjadi rusak. Layar laptop atau ponselmu mulai berkedip-kedip lantas mati. Video mungkin berhenti, baterai habis dan mengisi ulang dalam sedetik. Satelit-satelit berhenti bekerja, yang artinya tidak akan ada lagi GPS. Gelombang radio frekuensi tinggi yang digunakan untuk komunikasi juga berhenti bekerja, yang artinya kamu tidak bisa menelepon dan mengirim pesan.
Faktanya, semua pembangkit tenaga listrik mungkin tenggelam ke bawah tanah atau mengalami kebanjiran karena banyaknya gempa bumi, sehingga kemungkinan tidak akan ada listrik sama sekali. Sebagian orang sensitif terhadap badai matahari, sehingga menderita sakit kepala parah. Ketika medan magnet rusak, orang-orang serta hewan yang selamat akan menderita migrain hebat. Para ilmuwan harus menemukan helm khusus untuk melindungi manusia dari matahari. Agar terlindungi sepenuhnya, orang harus tinggal di kota-kota bawah tanah. Jarum kompas tidak lagi menunjuk arah utara. Ia hanya berputar tak tentu arah. Burung-burung menjadi kebingungan. Mereka tidak tahu harus terbang kemana untuk menunggu musim dingin. Karena bagi mereka, sudah tidak ada arah selatan. Semua hewan berhenti bermigrasi. Di langit, pesawat tidak dapat bernavigasi. Tanaman dan bunga-bunga tidak bisa tumbuh dengan wajar karena meningkatnya radiasi matahari. Hewan ternak tidak cukup makan. Mutu produk-produk memburuk. Paceklik pun terjadi. Tujuan utama manusia pada masing-masing potongan bumi adalah bertahan hidup. Di beberapa tempat yang lebih dekat dengan patahan, atmosfer bumi rusak sama sekali. Kondisi di sana hampir menyerupai kondisi di ruang angkasa. Tidak ada udara maupun panas. Hanya dengan pakaian ruang angkasalah, kamu dapat tinggal di wilayah ini. Sayangnya, kamu tidak akan bisa meloncat atau terbang, karena gravitasi masih berfungsi. Di samping itu, gravitasilah yang menjadi penyelamat planet kita. Kedua bagian bumi itu tidak akan terbang menjauh satu sama lain karena adanya kekuatan gravitasi. Alih-alih, mereka akan berputar dan mulai saling tarik-menarik. Dalam waktu 100.000 tahun, kedua bagian planet itu akan menyatu sekali lagi dan bumi akan sama sekali terbarui. Karena inti bumi adalah logam cair, maka ia akan kembali menjadi satu pusat yang tunggal. Tapi, dibutuhkan waktu yang jauh lebih lama bagi bebatuan padat dari kedua potongan bumi itu untuk menyatu. Bekas goresan akan terbentuk di sepanjang patahan. Goresan itu akan ditumbuhi oleh hutan-hutan dan dibanjiri oleh lautan. Tapi akan ada banyak gempa kuat di beberapa tempat di dekatnya. Sampai saat ini, semua makhluk hidup mungkin telah musnah. Kondisi di planet kita kira-kira sama dengan 4,5 miliar tahun lalu. Lautan dan samudera mendidih, petir menyambar di mana-mana, lempeng-lempeng tektonik berubah bentuk, dan lava mengalir dari gunung berapi dalam aliran yang deras. Bumi tampak seperti sebuah periuk besar yang mendidih, yang lambat laun terbentuk kehidupan di dalamnya. Karena ukuran bumi telah berkurang dan intinya tidak begitu banyak berubah, gravitasinya akan berbeda. Di darat, akan lebih sulit bagi orang biasa untuk berjalan. Berat badan mereka akan bertambah. Dalam kondisi seperti itu, kehidupan baru yang tidak dikenal sebelumnya akan tercipta. Sekarang ini, atmosfer dan lautan dunia tercemar. Populasi manusia bertambah dan gletser mencair. Di masa depan, semuanya akan jauh lebih buruk bagi planet kita. Dalam waktu 1000 tahun, ketika manusia telah menguasai perjalanan ke ruang angkasa, mungkin kita memutuskan untuk mengubah tempat tinggal kita. Kita akan mulai mencari planet-planet lain yang menyerupai bumi, dan mungkin kita akan menemukan sesuatu. Tapi tidak ada yang bisa menyamai rumah kita yang pertama, dan manusia memutuskan untuk menyembuhkannya. Mungkin kita akan sampai pada gagasan untuk membagi bumi menjadi 2 dan tinggal di satu bagian. Dan setelah 100.000 tahun, kita bisa kembali ke rumah baru yang sehat. Bagaimana jika seandainya kita membagi planet-planet lain? Karena tidak punya medan magnet, mereka tidak akan begitu terdampak. Misalnya, Venus dan Mars tidak punya lautan, samudra dan danau-danau. Sebagian ilmuwan berpikir bahwa mereka sama sekali kering karena medan magnet telah hilang dari sana. Ini akan menghancurkan seluruh atmosfer planet-planet itu. Angin matahari bertiup melintasi permukaan mereka dengan kekuatan yang sangat besar sehingga mengeringkan seluruh cairannya. Atmosfer bumi memantulkan angin ini, jadi syukurlah kita aman. Tidak akan ada bencana berarti di planet lain, kecuali gempa. Seperti halnya bumi, kedua bagian dari masing-masing planet itu akan berputar begitu saja sampai mereka menyatu sekali lagi.